Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan One Noise Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi dengan Ibu Utiwati Mena, di mana Ibu Utiwati Mena keliru dan blunder menyatakan bahwa Rohul Kudus itu tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Mari sama-sama kita simak video berikut ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, tadi Bapak mengatakan bahwa Jibril adalah Roh Kudus, lalu dengan memberikan ayat Al-Baqarah dengan surat Al-Tahrim tadi ya. Tetapi sama sekali tidak ada indikasi yang mengatakan Jibril adalah Roh Kudus di situ ya. Di situ hanya dikatakan bahwa Jibril itu adalah penyampai pesan. Itu saja, Pak. Iya, namanya malaikat penyampai pesan, siapa lagi kalau bukan Jibril? Dalilnya sudah saya kasih, itu surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Iya, dari mana Bapak mendapatkan informasi bahwa tugas Roh Kudus adalah penyampai pesan, Pak? Apakah Bapak mendapatkannya dari Alkitab? Nah, kalau Bapak mendapatkannya dari Alkitab, maaf Pak, jangan bawa-bawa Alkitab dulu ya. Ini mari kita berdiri, Bapak berdiri sendiri. Bagaimana kalau Bapak mengatakan bahwa Roh Kudus adalah penyampai pesan, di mana ayatnya Pak? Tolong dibuktikan. Lah ayatnya di mana ya? Surat Al-Baqarah itu loh Bu, ya. Ayatnya mana ya? Surat Al-Baqarah itu kan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dari mana tahunya ya? Dari surat Al-Baqarah ayat 97 itu. Ya, tolong dijawab Pak, tolong dijawab. Soalnya sepertinya Bapak mendapatkan info tentang Roh Kudus itu di tempat kami gitu ya. Tetapi saya kan maunya jangan berdiri, jangan mengambil referensi dari tempat kami Pak ya. Roh Kudus di tempat kami bukan hanya sebagai penyampai pesan Pak ya. Tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari oknum Allah yang Esa gitu ya. Oknum Elohim gitu ya. Jadi enggak ini Pak. Jadi tolong mana ayatnya yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penyampai pesan di tempat Bapak gitu. Jangan dicampur aduk dengan Alkitab Pak ya. Jangan dicampur aduk dengan Roh Kudusnya orang Kristen. Sepertinya Bapak mendapat pesan dari kekristenan ya. Bapak bilang tadi Roh Kudus adalah penyampai pesan. Lalu Bapak kasih tahu di Al-Baqarah dan Al-Tahrim. Tetapi situ enggak sama sekali disebutkan bahwa Roh Kudus adalah Jibril Pak. Ya, tolong Pak. Ada nggak ayatnya di Al-Quran yang mengatakan bahwa Jibril adalah Roh Kudus? Saya butuh pengakuan itu, Pak. Tidak ada, kami mendapatkan informasi dari Alkitab, tidak. Sudah sangat jelas dalam Al-Quran bahwa Rohul Kudus itu malaikat Jibril, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Sekarang pertanyaan saya ke Ibu, dari mana dalilnya Rohul Kudus itu Tuhan? Apakah ada ayatnya dalam Alkitab bahwa Rohul Kuduslah yang menciptakan langit dan bumi? Apakah ada juga dalilnya bahwa Rohul Kudus itu adalah Tuhan? Iya, tetapi anehnya Pak, tidak ada kata Roh Kudus ditulis di situ. Penyampai pesan itu adalah Jibril, bukan Roh Kudus ya. Jadi saya tunggu, ya sudah selesaikan saja. Bapak tidak bisa menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Jibril. Ini kan klaim semata Pak, karena dalilnya di tempat Bapak sama sekali tidak menuliskan bahwa Jibril adalah Roh Kudus. Tidak ada tadi kata Roh Kudus saya baca ya Pak. Apa perlu dibuka lagi Pak ya? Tidak ada sama sekali ya Jibril adalah Roh Kudus. Jadi menurut saya bahwa Bapak hanya mengklaim semata gitu loh. Ya, lanjutkan saja Pak, lanjutkan saja. Ya, apa itu tauhid? Lalu baca surat At-Takwir ayat 19. Nah, di situ lebih jelas lagi bahwa tugas dari malaikat Jibril itu adalah menyampaikan pesan. Siapakah malaikat Jibril itu? Yaitu Rohul Kudus. Surat At-Takwir ayat 19. Iya, Bapak lanjutkan saja presentasi Bapak mengenai tauhid ya Pak ya. Jangan langsung tanya ke kami ya. Nanti kalau itu nanti belakangan lah saya ceritakan ya. Tetapi Bapak lanjutkan saja dulu ya. Iya, Bapak lanjutkan. Di sini kita bisa melihat bahwa Ibu Uti sudah melakukan blunder. Bu Uti menyatakan bahwa di dalam ayat Al-Quran tidak tertulis bahwa Rohul Kudus itu adalah Jibril. Mungkin Bu Uti lupa dalam surat An-Nahl ayat 102.
Katakanlah, Ruhul Kudus, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Di sini sudah tampak bahwa Ibu Uti Watimena melakukan blunder. Dia bilang Ruhul Kudus itu tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Ya, dia bilang Rohul Kudus itu bukan Jibril, dan dia bilang Rohul Kudus itu hanya mencontek dari Alkitab. Ternyata tidak. Sudah sangat jelas dalam surat An-Nahl ayat 102. Kul nazallahu ruhul kudus mirabbika bilhaq liyushabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul adzim. Ya, demikian salah satu pernyataan blunder dari apologet Kristiani sekaligus Kristober, Ibu Uti Watimena. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, pesan saya kepada Bu Uti, lain kali kalau berdiskusi itu kuasai dulu materi, ya jangan pernah melakukan blunder ya Ibu Uti ya. Demikian saudara-saudara, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.